Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kita masih dapat berkesempatan atau diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat berjalan ke musola ini menjalankan salat berjamaah subuh, yang kemudian akan kita lanjutkan membaca dan memahami surah Al-Mulk. Kita lanjutkan pada ayat ke-19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ini adalah kelanjutan cerita tentang orang-orang kafir yang mendustakan agama dan mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa mereka akan diberi azab oleh Allah. Kemudian sebenarnya mereka tidak aman di dalam hidup, karena sesuai dengan cerita umat terdahulu bahwa mereka yang mendustakan agama didatangkan kepada mereka berbagai azab. Demikian ayat berikutnya juga menyatakan apakah mereka kan tidak menyadari untuk kemudian beriman kepada Allah, padahal mereka bisa memperhatikan bagaimana burung itu berterbangan dan di atas itu mengembangkan dan mengatupkan sayapnya dan tidak jatuh ya. Dia Allah yang menahannya di atas, dan dengan rahmat Allah dan kasihnya menjadikan burung tersebut bisa terbang, tidak jatuh. Ini adalah makna spiritual daripada ayat-ayat Al-Quran ya. Mungkin saja orang sains, ahli sains bisa memprediksi ataupun membuat analisis kenapa dia tidak jatuh, sehingga dapat dengan demikian dia bisa membuat manusia mencipta pesawat dan sebagainya ya. Tapi ketika kita memaknainya dengan makna spiritualisme, artinya untuk kita perhatikan bahwa itu adalah keajaiban ya, di mana Allah menciptakan burung yang berterbangan di atas kita dan tidak jatuh. Dia mengatupkan atau mengembangkan sayapnya dengan kecepatan tertentu, dengan berat badan yang tertentu ya. Selain juga binatang-binatang yang lain tidak memiliki sayap yang ia bersama-sama kita di atas di atas bumi ya. Ini kita melihatnya adalah makna spiritual, bagaimana Allah menciptakan burung yang sedemikian rupa. Kita bisa melihatnya. Demikian juga orang-orang yang kafir, baik yang hidup pada masa Nabi kita Muhammad SAW maupun orang-orang kafir sekarang ya. Maka di dalam surat Ar-Rahman yang sudah kita terangkan ya, adakah kemudian kita mengingkari ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya, dengan nikmat sedemikian rupa adakah kita kemudian bisa mengingkarinya? Tentu tidak bisa ya. Demikian juga di dalam ayat 79 pada surat yang lain, yaitu surat Nahl, juga Allah mengatakan alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka melihat burung-burung yang ditundukkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya
pada yang sedemikian itu adalah benar-benar sebagai tanda-tanda bagi orang yang beriman. Jadi apa yang kita lihat di alam ini karena terlalu biasa sehingga menganggapnya dengan biasa, ya. Tapi ayat ini menggugah kepada kita tidak saja untuk melihat bagaimana burung itu berterbang dan tidak jatuh, tapi juga tanaman-tanaman yang lain bagaimana ia berkembang pada tumbuh setiap hari, setiap pagi, kemudian mengeluarkan bunga pada musim tertentu dengan jenis-jenis tertentu, ya. Itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang semestinya orang-orang kafir itu bisa berpikir untuk kemudian beriman kepada Tuhan Allah, ya, yang menciptakan itu semuanya. Ayat berikutnya yaitu surat Al-Mulk ayat ke-20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang syurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat menolongmu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Mereka congkak, sombong bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan, dan itu kita perhatikan sampai hari ini, ya. Orang-orang yang kemudian mempertuhankan teknologi, ya, dia demikian sombong bahwa dia bisa survive dan bisa menghidupi dirinya, ya, yang dia ternyata kemudian mereka dapat menyaksikan kejadian-kejadian besar yang tidak pernah mereka menafiknya atau menyangkalnya. Teknologi yang mereka bangun pun sering kita dapati. Titanic yang tenggelam, yang diperkirakan oleh teknologi saat itu di tahun 1912 sebagai karya besar orang Amerika. Kapal yang menurut perkiraan oleh para insinyurnya tidak akan pecah, ya, tetapi demikian kemudian tenggelam, ya. Demikian juga peristiwa pesawat kita temukan, ya, MH berapa 70 ya, menghilang di angkasa dengan dengan penumpang yang lebih dari 200 menghilang, ya, ditelan awan, ya. Itu adalah contoh-contoh di mana Allah memberikan pelajaran bagi umat manusia, ya, bahwa sekuat dan semampu apapun manusia, ya, bila Tuhan menghendaki, ya, meskipun ia dicipta dengan perencanaan berdasarkan berbagai hukum alam dan sunatullah, tapi demikian, ya, Allah memberikan pelajaran bahwa mereka pun dapat hancur, ya. Maka ayat ini mengatakan siapa yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat menolongmu, ya. Orang-orang kafir Quraisy merasa tidak perlu lagi penolong dari Allah karena mereka memiliki sekutu, ya, yang kuat, ya. Amerika memiliki sekutu-sekutu dari negara-negara lain, ya. Tapi apakah kemudian terus menjadi tentara dunia? Tentunya akan ada akhirnya. Wallahu a'lam kapan ia akan terjadi. Demikian juga orang-orang ini, ya, orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Mereka tertipu dengan kesombongan mereka sendiri, maksudnya, ya. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwwi wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Sebaliknya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Tidak bisa. Jika Allah menghendaki seseorang untuk mendapat rizki, tidak seorang pun, bahkan tidak ada orang-orang sebanyak pun untuk bisa menolaknya. Demikian juga jika Allah menghendaki seseorang atau mereka, ya, untuk mendapatkan bala bencana, ya, tidak segerombolan manusia sebanyak pun dapat menolak bencana tersebut, ya. Dan itu kita lihat dalam kejadian kehidupan kita sehari-hari.
Nah, jika Allah memberi rizki kepada siapapun di antara kita, min haitsu la yahtasib, dia bisa datang dari berbagai sisi yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Ya. Gaji yang sudah ada standarnya, jika Allah ingin menambah, ada saja kemudian pekerjaan ataupun proyek-proyek lain di lain gaji standar. Ya. Ada lagi kawan yang mengajak kemudian mendapatkan tambahan pekerjaan yang darinya kemudian Allah memberi rezeki kepada kita melalui pekerjaan-pekerjaan itu. Tidak ada jika Allah menghendaki seseorang. Dan alhamdulillah ya, kemarin kita menghadiri Pak Nur Rahman dan Bu Nur Rahman dan saudara beliau ya, untuk siap-siap untuk dapat menjalankan ibadah haji. Kita doakan semoga lancar, mendapatkan haji yang mabrur ya, dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Jangan bercita-cita untuk meninggal di sana, tidak ada, itu tidak boleh ya. Itu cerita lama ya. Cerita dulu. Oh, ingin mati di mana, ingin meninggal di Mekah, tidak ya, tidak. Harus kembali ya dan menjalankan kehidupan ya. Menjalankan kehidupan ya. Jangan ada yang berkeinginan untuk untuk meninggal. Itu adalah niat yang salah ya, untuk meninggal di sana ya. Itu salah ya, Jadi mengerjakan ibadah, dapat menjalankan ibadah dengan sesempurna mungkin, kembali ke tanah air dengan selamat dan menjalankan kewajiban kehidupan. Karena haji itu ya, diinginkan dengan haji itu kemudian kita bisa memperbaiki diri ya, untuk memperbaiki kehidupan ya, sesuai dengan pengorbanan dan perjuangan yang sudah dilakukan di dalam proses berhaji tersebut ya, sebagai ketundukan total untuk memperbaiki diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini atau tahun ini dapat menjalankan ibadah haji adalah karena rizki Allah ya, dimana jika Allah menghendaki, rizki itu tidak akan bisa pergi kemana ya, dia akan terus setelah rizki itu pun Allah masih memberikan rizki yang berbentuk kesempatan. Tidak semua orang yang kaya, yang punya yang punya duit, punya kesehatan ya, juga bisa berangkat ya. Bahkan sebaliknya kita temukan orang yang menabung ya, baru ya 50 tahun itu ya, menabung sedikit demi sedikit jadi tukang parkir ya, dan alhamdulillah sudah kita dengarkan di TV ya, ia kemudian pergi haji. Dan itu semuanya adalah jika Allah menghendaki, tidak seorang pun bisa menghalang-halanginya. Demikian juga sebaliknya, jika Allah tidak menghendakinya, meskipun sudah berusaha mendapatkan proyek tambahan dan dapat kelebihan uang yang cukup untuk bisa ya pergi haji, jika Allah tidak menghendaki, ada saja masalahnya ya, dari kiri dan kanan ya, dicoba terus oleh oleh kiri kanan kita, kesulitan dalam kesehatan yang tidak diperbolehkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk bisa menjalankan tugas tersebut ya. Ayat berikutnya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup itu lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ayat ini ya, ayat ini memberikan perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman. Orang kafir yang zaman dulu pada masa Rasulullah maupun orang kafir pada zaman hari ini ya. Orang kafir hari ini adalah mereka ateis ataupun yang musyrik, yang menyekutukan Allah dengan beragama selain agama Islam. Itu namanya orang musyrik ya, menyembah Tuhan selain Allah dalam bentuk berbagai agama yang ada ya. Meskipun agama-agama itu dianggap resmi oleh negara ya, tapi bagi Allah tidak, itu bukan agama resmi yang benar ya bagi Allah ya. Agama-agama selain innad dina indallahil Islam, hanya Islam yang akan diterima oleh Allah.
agama-agama yang lain yang ada di Indonesia meskipun resmi dan diterima oleh negara, itu hanya diterima oleh negara dalam sistem kenegaraan, tapi ia tidak diterima oleh Allah. Nah, perbedaan orang-orang dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, orang-orang kafir ya zaman dulu dan sekarang itu seperti apa? Mereka itu seperti orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup, ya, tertelungkup. Dia nunduk, ya, tertelungkup. Nah, kemudian dengan banyak masalah sebenarnya. Tertelungkup ini adalah syarat dengan berbagai lubang, berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Yang kita sendiri tidak tahu, ya, tidak tahu. Yang kita hanya tahu beberapa berita, tapi dalam kehidupan rohani dan spiritual, ya, mereka sebenarnya mengalami persoalan yang berat, ya, berat, ya. Nah, sebagai orang Islam, orang yang beriman dianggap apa? Ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Nah, orang Islam itu dianggap orang yang berjalan di atas mukim tegap, ya kan? Dan di atas jalan yang lurus, yaitu petunjuk, ya, Sirat al-Mustaqim, ya, petunjuk yang digariskan oleh Allah, ya, melalui Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya, ya, ataupun dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Itu semuanya sebagai hidayah, petunjuk. Jadi orang mukmin itu dianggap oleh ayat ini sebagai orang yang benar, ya, berjalan lurus, tegap, ya, ala sirat al-mustaqim, di atas jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang sesat dan durhaka, ya. Nah, dan itu beda dengan gambaran ayat ini dengan orang-orang yang tidak beriman, di mana mereka seakan-akan orang yang sedang berjalan dengan wajah tertelungkup di atas muka bumi dengan jalan yang berkelok-kelok, ya, dan berlubang-lubang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal yahuda a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidina wal muslimin fi Palestin. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina wa biladi Palestin khassatan wa buldanil muslimina amah. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mal shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqna as-sihha wal afiyah. Allahumma rzuqna as-sihha wal afiyah. Allahumma rzuqna as-sihha wal afiyah. Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi, Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uka. Ishfi maradana washfi maradana shifaan ajila wa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Sallallahu